Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, ibu-ibu semua yang saya hormati, khususnya pimpinan ranting Aisyah Taman Tirto Selatan dengan seluruh pengurus dan seluruh yang aktif di dalamnya. Kemudian yang kami hormati juga secara khusus yang ditempati Jamiatus Sakinah. Insya Allah yang jamaah Jamiatus Sakinah sudah biasa ketemu saya insya Allah, karena ini mungkin tahun keempat Bu Satutik saya di sini. Saya di sini sudah sejak 4 tahun lalu untuk kajian subuh di Rabu pagi insya Allah. Jadi yang sudah biasa di sini ketemu saya sudah cukup lama, dan alhamdulillah Masjid Jabal Nur termasuk yang cukup baik di dalam mengatur pola kajian sehingga terstruktur, tersilabus, sehingga dalam jangka waktu 1 tahun sudah ada progres pelajaran yang diambil. Dan per Rabu kemarin kita sudah sampai di bab tentang iftitah, Ibu nggih. Tentang iftitah. Sebagian kita mengenal iftitah hanya satu saja nih. Gini Bang nggih. Kalau Muhammadiyah biasanya pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Kalau Persis pakainya subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. NU pakai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini Bang nggih. Itu semua dari Nabi Muhammad SAW. Ada 12 ibu-ibu. Ada berapa? Ada 12. Sunnahnya digilir. Sunnahnya digilir. Kadang pakai bait, kadang pakai yang lain. Pengucapan juga harus betul nih. Jangan Allahumma bait, tapi Allahumma bait pakai alif. Nih. Kalau nggak pakai alif berubah makna. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkan antara diriku dan khotoyaya kama bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Itu jarak paling jauh yang bisa dikatakan di dunia, yaitu timur dan barat. Bumi itu kan begini nih, muter. Berarti sing paling waktu yuk wetan dewe kalau kulon dewe. Maksudnya apa? Ya Allah hapus tuh dosa saya. Hapus dosa saya. Sebelum jenengan membaca kiroah pertama yaitu Al-Fatihah, sudah disiapkan hati bersih dulu, karena kiroah pertama khususnya Al-Fatihah itu mengandung pengertian yang luar biasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan masjid yang lain saya kira sama di sekitar Taman Tirto sudah sangat maju semua, karena problematika di Indonesia itu kajian biasanya banyak tapi tidak tersilabus. Sehingga dalam 1 tahun sudah ngaji apa? Kadang-kadang kita tidak tahu ngaji kitab apa, kitab sholatnya sudah sampai mana. Kadang-kadang hal-hal kecil terlewatkan ibu-ibu semuanya. Maka sekali lagi mudah-mudahan dengan berkumpulnya panjenengan hari ini, kemudian tukar pikiran di antar masjid, sehingga Aisyah khususnya menjadi yang terdepan sebagaimana Marsnya tadi, Masya Allah. Menjadi penopang bangsa itu nggak main-main ya, insya Allah. Nah, yang kedua, tentu saja kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kalau jenengan mendengar kalimat bersyukur, para ulama menyebut artinya mengubah setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi ketaatan. Kata kunci, nggak cukup dengan hanya ucapan Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, itu syukur di lisan, dengan lisan. Adapun syukur dengan jawareh, anggota badan kita, yaitu menjadikan setiap nikmat sekecil apapun yang jenengan terima menjadi bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, nikmatani magbunun
dua nikmat yang selalu saja menjebak manusia, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Saya datang ke rumah sakit, salah satu kajian saya itu di depan rumah sakit Wiro Saban, dan di sebelah barat Wiro Saban, dan sebelah timur Wiro Saban. Jadi di sekitar rumah sakit. Sering saya katakan, kalau saya datang ke rumah sakit itu, khususnya laki-laki, banyak yang ketika mendengar suara adzan itu nangis. Saya tanya, kenapa nangis? Ingin mendatangi suara adzan itu, tapi sudah nggak bisa. Bahkan sebagian mereka nggak bisa sampai meninggalnya, karena kabar dari rumah sakit meninggal. Subhanallah. Mereka menangis karena apa? Ingin mendengar, ingin mendatangi suara adzan. Tapi yang sehat, naik motor ada suara adzan, orang urusan 14 baik, gini apa oke? Faktanya memang kadang-kadang yang diberi nikmat banyak justru yang lalai, dan Rasulullah sebutkan demikian. Jenengan punya waktu luang digunakan untuk Al-Quran atau untuk drakor. 1 jam terakhir, 1 jam terakhir mata saya untuk apa? 1 jam terakhir telinga saya untuk apa? Jangan timbang-timbang. Jangan timbang-timbang, karena memang ini perintah dari Allah. Kita suruh menimbang-nimbang dulu sebelum ditimbang. Kita suruh menghitung-hitung dulu sebelum dihitung. Gini apa nggih? Ayatnya jangan hafal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan seterusnya. Itu peringatan dari Allah, memang kita disuruh menghitung-hitung sebelum dihitung. Karena sekali lagi faktanya justru yang sehat yang bisa bermaksiat. Gini bang, gini bang. Kalau lagi sakit gimana bermaksiat? Ngereng-ngereng di rumah sakit. Gini bang, mohon maaf. Orang bisa mencuri itu karena sehat apa sakit? Sehat. Mohon maaf. Orang bisa demenan. Tahu demenan? Tahu? Nah, Cilacap bilangnya demenan. Saya Cilacap nih. Itu orang sehat apa sakit kira-kira? Sehat. Kalau sakit boro-boro kepikir. Gini bang, maka kalau jenengan mendengar kalimat mari kita bersyukur, langsung diingat tuh seluruh nikmat yang jenengan terima sekecil apapun pastikan menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hitung-hitung sebelum dihitung. Ada seorang istri ulama besar. Dia setiap pagi bilang sama suaminya begini, wahai suamiku, tolong kalau nanti hari ini saya mati, wasiatnya adalah ini. Kebetulan pas datang temannya suaminya, bertanya kepada yang bersangkutan, bojomu ki lagi loro rada abot kok kondo wasiat ngono kuwi? Enggak. Memang kebiasaan tiap pagi begitu, mengingat kematian. Jangan yang hadir ini kebanyakan kayaknya di atas 50 ya. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Rasulullah yang bersabda sahih. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Gini apa nggih? Berarti kalau jenengan sekarang 55 pun maghrib. Gini bang, hampir tenggelam. 45 sudah asar, sudah harus siap-siap. Usaha tuti sudah bonus. Sudah banyak, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Maka sekali lagi ibu-ibu semua yang hadir, saya mengingatkan bahwa setiap kali mendengar kalimat syukur, pastikan sekecil apapun nikmat itu dengan syukuri betul. Dan inilah yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Di dalam kisah dalam Al-Quran banyak hadir kisah bahwa beliaulah orang yang pandai sekali mensyukuri nikmat walaupun kecil. Dan itulah yang membuat beliau alaihissalam masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Seringkali kita kadang-kadang lupa, bangun pagi masih bisa melihat. Kita kadang-kadang ya
bisa melihat saja biasa. Coba jenengan bayangkan pagi-pagi bangun jenengan nggak bisa melihat, gimana rasanya? Sedih nggak kira-kira? Ke kamar mandi jenengan bingung geragapan. Gini apa nggih? Mati lampu saja udah bingung. Gini apa nggih? Maka begitu banyak nikmat yang seharusnya kita syukuri. Jikalau kita hendak menghitung-hitung, la tuhsuha, kata Allah, tidak mungkin bisa dihitung, mustahil. Maka alhamdulillah hari ini panjenengan bisa kumpul di sini. Alhamdulillah, ini adalah salah satu upaya untuk keluar dari khusr. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini bagian dari tawassaw bil haqqi, yaitu saling mengingatkan di dalam kebaikan. Sesungguhnya manusia asalnya di dalam kerugian, ibu-ibu semuanya. Allah yang berfirman, yang menciptakan kita, yang paling mengerti diri kita, mengatakan asalnya kita dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling mengingatkan di dalam kebaikan, bersabar di atas ketiganya itu. Maka hari ini dengan berkumpul seperti ini, insya Allah duduknya saja sudah memudahkan panjenengan semua ke surga, lepas dari masalah mudeng orang mudeng. Pokoknya lingguh sudah dapat pahala besar, menjadi pemudah jalan menuju ke surga. Tadi Bu Satuti menyampaikan kita hendak belajar ilmu. Ini lah panjenengan tidak semuanya langsung paham, gini bang. Nah, langsung paham pinter men. Saya belajar begini di Maha dulu lebih dari 10 tahun, tapi duduk panjenengan seperti ini sudah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi dari rumahnya untuk duduk di majelis ilmu, bagi dia dimudahkan jalan menuju surga. Tidak dikatakan mudeng orang mudeng. Semangat ya? Kalau nggak semangat memang wajib. Jadi dengan enggak lah, saya enggak tertarik dengan surga. Rasulullah menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang mencari ilmu itu wajib li kulli muslim, untuk tiap-tiap pribadi, untuk tiap-tiap orang. Bahkan ada ilmu yang hukumnya fardu ain, jenengan enggak bisa enggak, yaitu ilmu yang dengan ilmu itu agama panjenengan berjalan. Contoh, jenengan saged boten le ibu meh salat, kowe sing wudu yo aku sing salat, bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Berarti tiap kita harus tahu ilmu wudu ya? Iya betul, karena memang ada ilmu yang wajib, nggak bisa nggak. Berulang kali saya sampaikan nih, Bu Satuti insya Allah beberapa kali sudah pernah dengar saya sampaikan kepada panjenengan. Banyak di antara kita hidup sudah 60 tahun, ditanya hal-hal dasar terkait dengan kitab sholat kita belum paham. Itulah mengapa penting sekali belajar terstruktur. Insya Allah Muhammadiyah secara organisasi insya Allah sudah menyiapkan itu, Masya Allah. Maka jenengan tinggal mengikuti polanya saja sebenarnya. Contoh di masjid ini belajar tentang syarat, rukun, sunnah, yang boleh, yang makruh di dalam sholat. Apa aja? 5 hal. Syarat, rukun, sunnah, yang boleh, yang makruh di dalam sholat. Ini ilmu fardu ain, tiap-tiap kita harus tahu. Enggak bisa enggak, karena nggak bisa wakil. Nggak bisa wakil. Contoh syarat. Syarat sholat definisinya apa ibu-ibu? Kalau jangan ditanya, Bu, syarat sholat itu nopo toh? Jangan jawab ibu-ibu. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Kalau tiba-tiba tidak ada, sengaja atau tidak sengaja, batal sholatnya. Saya ulang sekali lagi.
Kalau jenengan nulis, segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada, sengaja tidak sengaja, batal sholatnya. Contoh bersuci, berwudu, harus ada sebelum sholat nggak? Ya. Nek jenengan sholat dari wudu, batal langsung. Gini apa nggih? Kemudian harus ada sepanjang sholat. Jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, 2 rakaat, tut, batal mboten? Walaupun tidak sengaja, tak tahan jebul tetap ngentut, batal mboten? Batal. Karena syarat emang harus ada sebelum dan sepanjang sholat. Dan itu di situ ada 8 tentang syarat sholat, 1, 2, 3. Dan kalau pelajarannya tersilapus dibahas satu-satu. Sehingga dalam 1 bulan, oh syarat sholat selesai. Ini yang saya katakan betapa pentingnya belajar dengan sistem yang baik sebagaimana anak sekolah. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 lulus. Masuk ke SMP 1, 2, 3 lulus. Kan begitu. Ada progres yang jelas. Ini pentingnya luar biasa ibu-ibu. Sehingga investasi waktu yang dengan keluarkan insya Allah menjadi feedback yang baik buat panjenengan semua. Saya terlalu cepat nggak ngomongnya? Agak terlalu cepat. Saya ngirit waktu, mas saya melihat jam 4:30 ini. Biasanya saya ceramah minimal sejam. Saya pengen jenengan minimal dapat poin-poinnya. Kalau yang di sini sudah sekian waktu bisa agak lambat. Mudah-mudahan masih bisa ditangkap. Saya rekam, nanti saya share rekamannya insya Allah. Jadi ngaten ibu, kemudian jenengan datang, imam lagi ruku, jenengan makmum masbuk, jenengan langsung ruku, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena kehilangan satu rukun yang bernama takbiratul ihram. Apa yang harus jenengan lakukan? Jenengan berdiri, jenengan takbiratul ihram dulu, baru mengikuti gerakan imam. Sebab kalau nggak ada sengaja, tidak sengaja berarti dengan lali tenan iki mau bablas karena kesusu langsung ruku, tetap batal sholatnya. Sangat dipahami sampai di sini? Ada 1, 2, 3, 4 sampai sebagian mengatakan 14 atau 15 atau 16 atau 17 tergantung perinciannya. Tergantung perinciannya. Ucapan surat Al-Fatihah ini juga urgent untuk dipelajari. Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata Rasulullah, tidak ada sholat, boten dianggap sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Arti tidak membaca 2, ibu-ibu. Ya, perhatikan betul ini. Ini keselamatan ibadah panjenengan. Jenengan sudah jauh sampai ke Saudi Arabia, bolak-balik umroh. Kalau ini belum tahu bermasalah ini. Ya. Kata tidak membaca itu 2 artinya. Yang pertama, bener-bener orang moco Al-Fatihah, otomatis batal. Atau yang kedua, moco ning keliru. Kelirunya keliru besar. Kalau kelirunya kecil dimaafkan. Keliru besar contohnya apa? Yang merubah arti. Ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Sekarang saya baca begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keliru apa benar bacaan saya yang terakhir? Keliru. Kelirunya di mana? Al-ha dan ain jadi hamzah. Harusnya alhamdu menjadi alhamdu. Harusnya alamin di sini di tengah ain bukan a. Kalau a di sini getarnya, ibu-ibu. A kan beda nggih? Alamin berbeda dengan alamin. Artinya alhamdu segala puji, alhamdu segala kehancuran milik Allah Rabb yang penyakitan. Batal nggak sholatnya kira-kira? Batal ya kira-kira sholatnya? Menurut mazhab Syafi'i langsung batal. Langsung batal. Inilah mengapa jadi imam itu berat. Jadi imam itu berat karena membawa banyak makmum. Orang yang paham tentang fikih jadi imam nggak berani gampang-gampang jadi imam. Karena banyak soal. Imam keliru itu makmum sah. Imam keliru makmum sah, tapi imamnya jadi masalah.
Tapi kalau jenengan sholat munfarid, sholat sendirian di rumah, enggak bisa, enggak, jenengan harus betul. Masa Allah, Bu Satuti itu dirahmati oleh Allah, sekarang lagi belajar ulang tahsin gitu. Kebetulan yang ngajar istri saya, Masya Allah. Di sini setiap hari Selasa. Masya Allah, membetulkan ulang ini persoalan penting, ibu-ibu semuanya. Pentingnya luar biasa. 5 hal yang tidak boleh keliru di dalam sholat, 5 hal, 5 rukun qauli, 5 yang rukun ucapan nggak boleh salah. Di antaranya adalah takbiratul ihram, suratul fatihah, kemudian tasahud akhir, kemudian sholawat dan salam. Ini nggak boleh ucapannya salah. Tasyahud sama kayak al-fatihah. Kalau jenengan baca at-tahiyyat dan seterusnya itu keliru, tasdidnya berubah arti, ini persoalan. Maka ibu-ibu, demi Allah, kalau jenengan mau paham ilmu, enggak sempet tuh nonton drakor. Gini Bang, karena waktunya banyak untuk belajar, enggak selesai-selesai. Kalau kita sudah niat belajar, insya Allah tercatat punya kebisaan, walaupun sampai mati kita belum bisa. Maka di antara amalan harian panjenengan adalah, sekali saya sampaikan ini ibu-ibu semuanya, bahwa banyak hal sebenarnya yang disampaikan. Tadi adalah pembukanya. Kemudian poin yang kedua, saya ingin membekali jenengan untuk amalan harian seorang muslim. Ada 30 setidaknya, saya sebutkan 1 atau 2 dulu. Kemudian nanti poin berikutnya tentang bagaimana kemampuan kita menjaga lisan, khususnya sekarang lagi musim pilihan ini. Lagi musim pemilihan. Ini enggak mudah buat kita, Surah Al-Hujurat mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kadang-kadang kita enggak tabayyun, langsung aja share, ini masalah. Jadi amalan harian kita ibu-ibu, yang pertama membetulkan niat. Membetulkan niat. Dan Rasulullah menyebut yang namanya niat itu adalah 1/3 dari agama kita. Niat itu menentukan sah dan tidaknya ibadah. Niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jenengan duduk seperti ini, niatnya apa? Tanyakan pada diri sendiri. Oh, saya pengurus, nggak enak, nggak berangkat, moso sih. Atau saya duduk di sini karena Allah, saya cari pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan tanyakan pada diri sendiri. Ingat Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya, yang dicatat oleh Allah kali pertama adalah niat panjenengan. Maka mempelajari bab niat ini menjadi sangat-sangat penting. Contoh, ibu-ibu ini yang sudah sepuh-sepuh, saya yakin rajin sholat malam. Tetapi kadang-kadang karena suatu keadaan mungkin kita tidak dibangunkan oleh Allah. Maka ingatlah hadis ini. Rasul menyebutkan, man ata firasahu, barang siapa yang datang ke tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayakuma yusolli minal lail, sementara dia pergi ke tempat tidurnya itu dalam rangka agar bisa bangun sholat malam. Niatnya apa? Biar bisa bangun sholat malam. Wa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha, kemudian dia ghalabathu, dia dikalahkan, ainuhu, oleh kedua matanya, hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Berarti mboten tangi. Buatan tangi. Maka kutibalahu, kata Rasulullah, ditulis bagi dia manawa, apa yang diniatkan. Niatnya apa tadi? Niatnya apa tadi? Salat malam. Berarti teng buku catatan jenengan, meskipun jenengan sampai subuh, tulisannya apa? Salat malam. Goro-goro apa? Niat. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, lantas tidurnya tadi itu apa tidurnya? Wa kana naumuhu, kata Rasulullah, adapun tidurnya adalah shadaqatan alaihi mi rabbih, adalah sedekah dari Allah untuknya. Paham ibu-ibu? Penting buat masalah niat? Penting. Maka amalan pertama setiap hari jenengan meniatkan seluruh kegiatan panjenengan karena Allah, yang dengan itu maka akan bernilai ibadah. Masya Allah. Masya Allah. Siap ibu-ibu membetulkan niat? Insya Allah. Amalan kedua,
Amalan kedua yaitu berdakwah, dan ini cocok dengan kegiatan panjenengan nggih. Ibu-ibu Aisyah memang demikian kegiatannya. Berdakwah itu tidak harus begini kayak saya. Masuk entitas dakwah seperti panjenengan hari ini sudah kategori berdakwah. Tentu saja dakwah pertama adalah kepada keluarga kita masing-masing. Jadi Islam mengajarkan jangan jadi lilin. Islam itu ajarannya bukan lilin. Islam itu menerangi seluruhnya dan kita pun selamat. Maka jenengan boleh menerangi oleh orang-orang sekitar, tapi kitanya juga harus selamat. Maka saya kadang-kadang ceramah ke sini ngajak anak-anak biar tahu keadaan. Kebetulan sekarang lagi libur pondok, makanya yang gede pun saya ajak. Supaya apa? Supaya ikut di dalam entitas dakwah. Singkat, yang ketiga, mendidik anak agar menjadi anak soleh. Kenapa? Itulah investasi jenengan nanti. Begitu jenengan meninggal dunia, maka yang akan menjadi investasi buat panjenengan semua adalah anak-anak yang soleh. Kok disebutkan di hadisnya anak yang soleh? Memang kalau anak nggak soleh kenapa? Anak nggak soleh nggak ingat jenengan, ibu-ibu. Anak yang nggak soleh itu akan dibuat oleh Allah sibuk dengan dunianya, nggak kelingan jenengan belas. Makanya pastikan setiap hari ada progres untuk membuat anak-anak kita soleh. Bagaimana anak soleh? Quran surah Ali Imran 113-114. Di sana dikisahkan tentang apa tuh definisi anak soleh 5. Ini jangan lihat sendiri karena hari ini hanya prolog-prolognya saja, nggak mungkin cukup waktunya kalau diterangkan satu-satu. Di antaranya adalah mereka membaca Al-Quran yajluna ayatina al-laili wahum yasjudun. Mereka itu, anak-anak soleh itu kata Allah adalah anak-anak yang di sebagian malam maos Quran. Kenapa? Maos Quran. Makanya kalau jenengan berharap punya anak soleh, pastikan bacaan Quran putra putri panjenengan leres. Beruntung Jogja banyak banget TPQ. Ini apa nggih? Ada yang kiroati, ada yang umi, ada yang ikro, ada yang tilawati, macam-macam. Ada metode Syafi'i, masya Allah. Jadi pilihannya banyak. Terus wong tuane piye sinau juga. Nenek-nenek datang ke saya, Ustadz, saya tadi ngimam di rumah. Cucu saya ikut ngimam. Setelah selesai saya dimintai, Uti minta kertas. Tadi Uti baca tabat yada abi lahabi wa tab. Keliru katanya. Tulisin. Tabat itu harus ada tabat, nggak boleh tabat. Oh, salah siji katanya. Tabat yada abi lahabi wa tab, bukan watab. Beda nggih? Watab ada tasdidnya. Gini apa nggih? Oh, itu disalah-salahin, masya Allah. Ini loh anak soleh, mengingatkan yang utinya. Yang utinya jangan kalah. Nek ngono aku tak sinau saiki, gitu. Nggih, sehingga jenengan bisa saling mengkoreksi. Saya sebutkan 5 dulu nggih. Yang nomor 4, kegiatan harian panjenengan, apalagi jenengan aktivis ini nggih, mengkaji ilmu agama. Setiap hari memang harus ada waktu untuk kita menambah ilmu agama kita. Enggak bisa enggak, ibu-ibu. Memang kewajiban buat kita. Nggih. Seorang ibu-ibu tanya ke saya sampaikan pagi tadi nih, kisah ini. Pertanyaan hari Sabtu kemarin, Ustadz, saya sering mendengar penceramah atau mbah kaum atau siapapun ceramah di RT mengatakan kulo ngantu-antu syafaatipun Nabi Muhammad SAW. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Mbah kaum Rois kalau ceramah kan begitu. Ngantu-antu syafaatipun Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir agar masuk surga. Adakah amalan selain sholawat agar saya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Berarti yang tanya ini taunya dapat syafaat itu hanya dengan sholawat. Dia berpikir bahwa nggak ada cara lain selain sholawat. Saya sekarang jadi tahu, saya jadi nggak heran bahwa banyak sekali kegiatan sholawat itu.
Karena ternyata banyak yang mengertinya syahwat hanya dari sholawat saja. Saya katakan, ini sekaligus untuk pengetahuan buat jenengan. Cara mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW paling efektif ya dengan duduk di majelis, dengan belajar, mengamalkan apa yang dipelajari itu. Kenapa? Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah yaumul qiyamah. Asalnya seluruh umatku masuk surga, kata Rasulullah. Berarti dapat jatah syafaat asalnya. Seluruhnya tanpa kecuali. Kecualinya disebutkan berikutnya. Illa man aba. Kecuali yang nggak mau. Di ruangan ini ada nggak yang nggak mau masuk surga? Ada nggak? Semuanya pasti mau. Dan Rasul sebutkan, seluruh umatku memang masuk surga kecuali si wegah. Sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, memangnya ada ya Rasulullah yang nggak mau ke surga? Rasulullah menjawab, man ato'ani dakhalal jannah, siapapun yang taat kepadaku masuk surga, kata Rasulullah. Waman asoni dakhalan nar, waman asoni faqad aba. Adapun yang mengingkariku, yang nggak taat kepadaku, ya dia itu yang nggak mau masuk surga. Paham maksudnya ibu-ibu? Paham? Berarti asalnya jenengan semuanya masuk surga kecuali sing mboten purun. Kecuali sing mboten purun. Nah sekarang pertanyaannya, untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW kira-kira butuh ilmu tidak? Butuh. Sholat saja Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Lah terus nek ora dipelajari terus pripun? Contoh tadi, takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Bu Satuti jangan jawab, Bu Satuti sudah tahu. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbarnya atau angkat tangannya? Ucapannya atau angkat tangannya? Ada berapa versi jawaban? Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi yang rukun itu ucapannya. Berarti nek ngene. Allahu Akbar, sah boten salatnya? Sah, karena ngangkat tangannya adalah sunnah. Nggih, sangat dipahami? Ngangkat tangannya sunnah. Makanya kalau jangan datang ke Maroko, Allahu Akbar meneng wae. Datang ke Arab Saudi jangan akan melihat orang-orang begitu. Nggih. Karena yang rukun apa ya? Ucapan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbir yang ihram. Apa arti ihram, ibu-ibu? Ihram artinya apa? Yang mengharamkan. Jadi kan pakai baju ihram kan berarti sudah haram segala sesuatu. Gini apa nggih? Takbiratul ihram maksudnya takbir yang mengharamkan. Maksudnya bagaimana? Sebelum sholat jenengan dengan tetangga kanan kiri bertanya-tanya ngobrol boleh nggak? Sebelum sholat bu jenengan masak apa? Boleh? Bu jenengan anaknya sehat toh? Boleh? Lihat ke atas boleh nggak? Gini muji apik banget, boleh? Begitu jenengan Allahu Akbar, bu jenengan masak apa? Batal nggak? Makanya takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan yang sebelumnya boleh. Begitu Allahu Akbar enggak boleh lagi. Maka takbiratul ihram definisinya adalah takbir yang mengharamkan. Ini hadisnya riwayat Ali radhiyallahu anhu. Miftahus sholati at-tuhur. Kuncinya sholat itu bersuci. Wa tahrimuha yang mengharamkan takbir, wa tahliluha yang menghalal kembali adalah salam. Berarti antara takbiratul ihram sampai salam jenengan enggak boleh macam-macam. Enggak boleh lihat ke atas, enggak boleh tanya, enggak boleh tengok-tengok, enggak boleh mikir yang aneh-aneh. Biasanya kan timbul waridat. Waridat tahu? Muter-muter lah pikirannya. Allahu Akbar. Kunci pun nang kono kayak ketok. Sing mau ora ketemu di dalam sholat. Gini apa nggih? Kelingan kabeh ku di sholat, subhanallah. Ya subhanallah. Jenengan tuh cuma diminta konsentrasi dari takbiratul ihram sampai salam. Bar niku jenengan angsal malih. Bar salam assalamualaikum. Ini siji, belum ke kiri.
Karena yang ke kiri sunnah. Assalamualaikum. Bu, piye bu kabare? Batal mboten? Enggak batal wong sudah salam. Salam kedua hukumnya sunnah. Inilah penting mempelajari sholat dengan rukunnya apa, syaratnya apa, sunnahnya apa, sehingga kita nggak bingung. Ada orang bertengkar gara-gara masalah sunnah. Kowe iki ngangkat tangannya salah lho, kowe iki ngangkat tangan ki sunnah. Ibu-ibu, jenengan ki salah. Subhanallah. Iki ora koyo ngene wis sah. Gila apa nggih? Nah, inilah pentingnya belajar terus silabus, ibu-ibu. Makanya alhamdulillah di Masjid Jabal Nur ini sudah berjalan, alhamdulillah. Jadi runtut belajarnya dari syaratnya ini, rukunya ini satu-satu. Tadi pagi pembahasan tentang ucapan bismillah dan ucapan amin. Ucapannya apa? Amin. Gak boleh ucapan amin. Waladhdallin. Amin. Irit banget. Artinya apa itu? Aman. Benernya apa? Amin. Minimal 2 harokat. Artinya apa? Semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Keliru ucapan masalah, ibu-ibu. Inilah pentingnya kita belajar secara terus. Makanya mengkaji ilmu agama tiap hari itu memang kewajiban kita, ibu-ibu. Apalagi dengan yang pengurus seperti ini, subhanallah. Kalau sampai nggak tahu masalah. Nomor 5. Berdoa untuk saudara sesama muslim, ibu-ibu. Ini penting sekali nih. Banyak di antara kita ingin merubah keadaan. Iku lho tonggo ki kok. Jas kon dijaki ngaji angelek. Jan pokoke ono wae alasane bla 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 bla. Malah jatuhnya ghibah. Pahalanya dengan untuk dia. Perintahnya dari Nabi Muhammad SAW adalah kita itu menistighfari saudara kita. Makanya kalau dengan perhatikan di dalam doa-doa sering diucapkan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Itu doa untuk seluruh kaum mukminin dan mukminat, ibu-ibu. Ketahuilah Rasulullah bersabda, sing sinten kemawon mendoakan muslimin yang lain, muslimat yang lain, maka setiap satu orang dikembalikan kepada panjenengan satu kebaikan. Berarti ini kalau 1 miliar wong muslim, jenengan mengucapkan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, jenengan dapat 1 miliar kebaikan. Paham ibu-ibu? Sekarang, nek wong adoh-adoh kaya ngono wae dongake, masuk akal enggak? Adik kita nggak kita doain, masuk akal nggak? Nggak masuk akal, ibu-ibu. Dudu sopo-sopo wekon didongake, lah kok karo adik dhewe ora dongake, ini masalah ini. Jadi nggak tahu nih, di antara orang yang tidak diangkat sholatnya adalah wa akhwani mutasoriman. Salah satun la turfa'ulahum sholatuhum fauquru usim shibron. 3 golongan yang sholatnya nggak diangkat boro-boro ke langit, di atas kepala shibron sejengkal saja enggak. 3 golongan. Salah satunya adalah wa akhwani mutasoriman, 2 saudara yang saling neng-nengan, bertengkar hatta yastoliha, sampai mereka berbaikan. Nek urung api-apian ora diangkat. Paham ibu-ibu? Paham? Karena perintahnya jelas. Lagi wong adoh ke wong didongake laut, saudaranya sendiri sampai bermusuhan, subhanallah. Makanya Islam itu lembutnya, masya Allah, masya Allah. Silaturahim itu mendatangi yang memutus jenengan. Silaturahim itu bukan bil mukafi. Bil mukafi itu sebab de apian karo aku rono, itu bil mukafi. Itu bukan silaturahim sejati. Silaturahim nggih menika jenengan kok disakiti itu sama saudara panjenengan. Jenengan kok sambung, itulah yang namanya silaturahim, ibu-ibu. Masya Allah. Makanya sekali lagi, di antara kegiatan harian kita adalah mendoakan seluruh kaum muslimin. Berarti kalau yang jauh didoakan, bagaimana lagi ibu kita, bagaimana lagi saudara perempuan kita, saudara laki-laki kita, ipar kita doakan tentu saja yang lebih utama. Ini ada 30 amalan harian, tidak mungkin saya sampaikan hari ini, saya sebutkan 5 diantaranya. Ini pun disingkat-singkat, masing-masing sesungguhnya ada penjabaran yang luas. Berikutnya, ini karena yang datang ibu-ibu semua. Biasanya pengajian saya bapak-bapak dan ibu-ibu.
Maka saya sampaikan hal yang paling mendesak, yaitu tentang masalah bahaya lisan. Setuju buatan? Setuju. Karena saya di pengajian ibu-ibu kebanyakan judulnya Ustadz sampaikan bab ghibah sambil begini, kailo senengannya laku ghibah kuwi. Ibu-ibu, saya sampaikan secara singkat. Di masjid lain materi ini saya sampaikan 3 kali pertemuan, masing-masing 1 jam 15 menit. Ini tinggal sisa plus minus 20 menit. Saya sampaikan singkat-singkat saja. Nanti kalau keterangan lebih lanjut lebih dalam mungkin butuh kajian khusus tentang ini. Yang pertama, ibu-ibu, lisan itu dimensinya itu sangat jauh. Jenengan menyakiti orang pakai ini dilempar paling cuma 10 meter gini bogi. Tapi namanya lisan, jenengan di Jogja, di Jakarta bisa sakit hati, ya enggak? Cukup WA, dasar kayak monyet. Sakit hati enggak yang di Jakarta? Di Jakarta sakit hati gara-gara ucapan kita, dan sekarang ucapan dengan tangan pun bisa, karena sekarang teknologi sedemikian dahsyat. Bahkan yang namanya dosa lisan itu lintas negara. Jenengan nggak bisa menyakiti. Bisa nggak menyakiti orang yang di Hong Kong? Bisa nggak? Bisa. Di Amerika? Bisa. Makanya lisan itu subhanallah mengerikan kalau nggak bisa dikendalikan. Begitu keluar ditangkap oleh tali setan yang namanya lisan. Makanya hati-hati kalau keperucut sudah nyakitin orang. Waduh, oleh jiku yang pol-polan. Piye oleh jiku itu? Bukankah pembunuhan hari ini diantara yang paling banyak penyebabnya karena sakit hati, ya enggak? Kenapa kamu bunuh itu? Sakit hati. Lah kok sakit hati, pokoknya sakit hati. Subhanallah. Maka sekali lagi dimensi lisan itu luar biasa. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, dimensinya sampai lintas alam. Wis mati isi digibah. Kelo almarhum kelo zamane urip kelo senengane subhanallah wis mati. Gini apa nggih? Ini bahaya lisan, subhanallah. Saya sebutkan beberapa hal terkait dengan hadis terkait dengan lisan. Yang pertama, Mu'ad bin Jabal bersama Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong wasiatkan ke saya tentang sesuatu yang dengan wasiat itu saya mudah masuk surga dan jauh dari neraka." Ini permintaan jenengan bukan? Mudah masuk surga, dijauhkan dari neraka, permintaan jenengan bukan? Ini permintaan panjenengan dan permintaan diwakili oleh Mu'ad. Maka Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya engkau meminta sesuatu yang sangat besar, tapi itu menjadi mudah kalau Allah mudahkan, yaitu engkau melaksanakan rukun Islam. Melaksanakan apa? Rukun Islam. Jadi dengan bersyahadat dengan seluruh konsekuensinya. Di masjid ini dipelajari ibu-ibu tentang apa toh asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan tahu kalau di Jogja kebetulan penelitian di salah satu rumah sakit bahwa dari 1000 orang yang sakaratul maut yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa cuma 40. Cuma 40, yang 960 kesulitan. Bahkan ada yang dangdutan. Subhanallah. Hati-hati, orang akan dimatikan dengan kebiasaannya. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak banget yang nggak bisa, ibu-ibu? Karena tidak dipenuhi syarat dan rukunnya. Di masjid ini dipelajari tentang syarat la ilaha illallah ada 7. Rukun la ilaha illallah ada 2. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tetapi berbeda. Untuk orang yang tahu syarat dan rukunnya dengan yang tidak, tentu saja berbeda, ibu-ibu. Orang gila di pinggir jalan mengatakan la ilaha illallah, kepake enggak? Wong edan di pinggir jalan la ilaha illallah, kepake enggak? Kenapa enggak kepake? Enggak sadar, enggak punya ilmu tentang la ilaha illallah. Demikian kita, ibu-ibu, kita mengucapkan la ilaha illallah enggak tahu konsekuensinya. Jangan ini ucap la ilaha illallah ken ngopo itu ada konsekuensinya, ibu-ibu. Di antaranya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di sini disebutkan kata Rasulullah, ala ukhbiruka bimalaki dzalik kuliha, mau nggak wahai Mu'ad, ku berikan kunci untuk bisa melaksanakan yang 5 itu, dimudahkan yang 5 itu, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji dan seterusnya. Maka dikatakan qultu bala ya Nabi, tentu saja ya Rasulullah, mau.
Maka Rasul menyebutkan qalu fa akhadha bilisanihi, Rasulullah mengeluarkan lidahnya. Kemudian dikatakan qala kuffa alaika hada, jaga ini, kata Rasulullah. Ternyata ibu-ibu, untuk jenengan bisa menjaga rukun Islam, jenengan bisa sholat tertib, jenengan puasanya tertib, sedekahnya tertib, itu berangkat dari jaga lisan. Maka kalau jenengan perhatikan para penceramah, jenengan perhatikan betul, biasanya di awal-awal ceramah membacakan Quran surah Al-Ahzab 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jenengan semua ini bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita qaulan sadida, kalimat yang benar. Jadi sebelum keluar timbang-timbang, iki bener apa ora? Kata Allah, kalau jenengan kalimatnya betul, yuslih lakum a'malakum, maka nanti berikutnya amal-amal panjenengan akan dibuat baik oleh Allah. Sing maune angel salat wengi yo kok dadi gampang. Sing maune pelit sedekah dadi mudah. Yang tadinya berat salat duha jadi mudah. Yang tadinya berat ngaji jadi mudah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan Allah kasih bonus, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa panjenengan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan adzima, maka sungguh orang itulah yang mendapatkan keuntungan yang besar. Ibu-ibu, Masya Allah, waktu cepat banget nih. Tahu-tahu tinggal 10 menit ini. Masya Allah nih. Jangan kerasa nggak ini waktunya? Banyak banget yang ingin disampaikan nih. Makanya nanti mungkin ngaji ulang di lain waktu insya Allah. Nah ibu-ibu semuanya, dan banyak orang insya Allah mampu melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi persoalan menjaga lisan ini persoalan yang berat. Persoalan yang berat. Sebab apa? Sebab yang namanya ghibah itu memang lezat. Lezat apa lezat? Jangan cerita kayak bangun dia jujur, lezat apa lezat? Lezat. Majelis itu kalau nggak ada gibahnya nggak lezat seperti sayur tanpa garam. Ini apa gitu? Kadang-kadang didorong oleh karena apa? Nggak enak dengan temannya. Dua orang ngobrol, jenengan di sini. Ada orang melo-melo kok yo kepiye? Itu gibah itu. Dua orang menceritakan orang lain, jenengan nggak ikut-ikutan, cuma bilang, kok nyet ngono kuwi kok. Kita bener. Itu gibah ibu-ibu. Jenengan sudah terhitung gibah. Makanya acara di TV yang paling laku acara apa? Nah itu gibah. Nah sekarang biar jenengan tidak keliru memahami gibah. Rasulullah bersabda, qalu atadruna mal ghibah, apa itu ghibah? Maka sahabat mengatakan qalu Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul menyebutkan zikruka ahoka bima yakrohu, engkau mengucapkan sesuatu yang kalau didengar oleh orang yang diucapkan itu nggak suka. Sekali lagi, ghibah adalah panjenengan menceritakan seseorang yang kalau seseorang itu dengar pasti dia nggak suka, itu ghibah. Sekarang sahabat bertanya, qila afaro aita in kana fi ahli ma'akru piye ya Rasulullah, nek sing tak kondok kuwi bener nyet kok koyo ngono kuwi. Jenengan kan bisa alasan, koyo ngono kuwi kok. Dia itu memang pelit ya itu. Benar, memang benar kata Rasulullah, qala in kana fihi mataqulu faqad irtabtahu. Kalau yang kau katakan itu betul, yo kuwi sing jenenge ghibah. Paham Ibu? Paham? Jadi ghibah itu bukan berita hoak, berita benar tetapi terkait dengan aib orang lain. Subhanallah. Kemudian wa in lam yakun fihi faqad bahattahu, nek sing tok kondoke kok salah, itu namanya fitnah. Ibu-ibu,
Jadi jangan alasan lagi, aku pondok bener kok, hitungnya kaya ngono kuwi kok. Ya masa sih aku dosa ibu-ibu. Nah, kemudian di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Karena awal dari ghibah itu prasangka. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan menghibah. Kata Allah, ayyuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Opo kowe seneng yen kowe kindahar daging bangkai saudara panjenengan? Seneng mboten? Saudara panjenengan meninggal, dagingnya diambil, didahar, senang mboten? Mboten nggih? Ketahuilah ibu-ibu, di antara siksa untuk orang yang menghibah di neraka jahanam adalah didatangkan makanan dari daging busuk saudaranya. Subhanallah. Subhanallah. Pertanyaannya sekarang, kok ghibah itu dikatakan seperti itu? Ibu-ibu perhatikan. Ghibah itu dari kata ghaib. Ghaib artinya apa? Enggak kelihatan. Mayit itu jenengan cubit bales enggak? Bales enggak? Jenengan culek matane, bales enggak? Jenengan antemi, bangun enggak itu mayit? Bangun enggak? Enggak. Demikian orang ghibah. Orang ghibah itu menceritakan orang lain yang ghaib, yang enggak di situ. Dia enggak bisa bela diri. Koyok mayit itu loh maksudnya. Dikondoni opo wae, oh dia jauh. Dia nggak bisa bela diri seperti halnya mayit. Makanya kalau jenengan menghibah orang podo karo jenengan makan bangkainya, karena memang dia nggak bisa bela diri. Sekali pahami ibu-ibu? Jadi ghibah itu mengucapkan hal yang terkait dengan orang lain yang kalau didengar pasti nggak suka walaupun betul. Berarti sekarang kalau jenengan menceritakan kebaikan orang termasuk ghibah apa bukan? Bukan. Cerita kebaikan orang bukan ghibah, bahkan bisa diambil pelajarannya. Kemudian terakhir, apa dosa berghibah? Dosa ghibah ibu-ibu, hukumannya luar biasa. Pertama, di kuburan dia sudah disiksa sebelum di akhirat. Rasulullah lewat kepada suatu kuburan, ada 2 orang disiksa. Satunya karena pipis nggak bersih, satunya karena dia suka adu domba. Adu domba itu dari ghibah awalnya. Di akhirat jenengan akan dibuat kukunya sangat panjang dari logam, kemudian graut muka dan seluruh badan dari logam. Subhanallah. Itulah dosa orang yang berghibah. Nah, ibu-ibu semuanya, bab tentang ghibah ini sebenarnya sangat panjang kali lebar. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang bisa menjaga ma baina lahyaihi, yang bisa menjaga di antara 2 jambangnya, berarti lidahnya, maka dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Maka sekali lagi ibu-ibu, untuk musim seperti sekarang ini, yang lagi musim lagi banyak informasi lewat, hati-hati, karena sekarang ghibah bisa terjadi di mana saja. Lewat grup WA, jenengan bikin status seseorang kemudian digibah semuanya, itu ghibah ibu-ibu. Maka harus hati-hati. Ini yang bisa disampaikan sore hari ini. Sebenarnya banyak hal, tetapi waktunya yang tidak mengizinkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat untuk seluruhnya. Masih ada waktu 5 menit insya Allah untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan monggo, atau bagaimana saya nderek. Yang pasti saya siap kalau ada 1-2 pertanyaan. Matur nuwun. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.